saya Virial Najla Arsanti dari kelas F dengan NIM 2310211220180 ingin menjawab pertanyaan seputar tentang hukum pemerintah daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip penerapannya di Indonesia sendiri, yang pertama, ada pembentukan peraturan daerah atau perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Yang kedua, ada pengelolaan anggaran daerah yang lebih fleksibel. Dan yang ketiga, pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik seperti jalan, sekolah, puskesmas, dan lain sebagainya. Yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan mempercepat pembangunan daerah yang berdasarkan dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 4 prinsip pembagian kewenangan, yaitu yang pertama, ada otonomi seluas-luasnya, yang berarti daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Yang kedua, ada desentralisasi, yaitu pembagian wewenang dari pemerintah pusat ke daerah. Yang ketiga, ada dekonsentrasi, yaitu penyerahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada perwakilannya di daerah. Yang terakhir atau yang keempat, tugas pembantuan, yaitu penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 3 tantangan yang dihadapi di Indonesia. Yang pertama, ada ketimpangan keuangan antar daerah. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan anggaran dan kapasitas keuangan antar pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya. Tidak semua daerah memiliki sumber daya alam atau potensi ekonomi yang sama, sehingga ada beberapa daerah yang memiliki pendapatan asli daerah atau PAD yang tinggi, sementara beberapa daerah lainnya sangat bergantung pada transfer dari pemerintahan pusat. Yang kedua, ada kualitas sumber daya manusia di pemerintahan daerah. Kualitas SDM di tingkat pemerintahan daerah sangat bervariasi. Beberapa daerah, terutama yang lebih maju atau memiliki anggaran yang lebih besar, dapat menarik dan mempertahankan tenaga profesional yang berkualitas. Namun, di banyak daerah lainnya, terutama yang lebih terpencil, kualitas aparatur pemerintah seperti pejabat, birokrasi, dan staf seringkali terbatas, baik dalam hal pendidikan, keterampilan manajerial, maupun pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab mereka. Yang ketiga, dan yang terakhir, koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi yang tidak efektif antara pemerintah pusat dan daerah seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah. Meskipun ada pembagian kewenangan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, namun nyatanya dalam praktiknya masih terjadi tumpang tindih antara kewajiban dan tanggung jawab keduanya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Koordinasi yang tidak efektif antara pemerintah pusat dan daerah sering menjadi kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah, meskipun ada pembagian wewenang yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, namun nyatanya dalam praktiknya masih banyak terjadi tumpang tindih kewenangan antara keduanya yang menyebabkan kebijakan yang diambil menjadi tidak sinergis. Kita ambil dari contoh pembagian anggaran. Perbedaan pendapat mengenai alokasi anggaran antara pemerintah daerah dan pusat, terutama terkait dana transfer ke daerah. Pada tahun 2019, terjadi ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait pembagian hasil pajak dan distribusi. Pemerintah daerah, khususnya di wilayah dengan potensi ekonomi tinggi seperti Jakarta dan Bali, merasa bahwa pemerintah pusat terlalu banyak menarik pajak dari daerah tanpa memberikan kembali manfaat yang cukup bagi daerah tersebut. Contoh konkret yang terjadi di Jakarta yang sebagai ibu kota negara sebelum IKN memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dari sektor pajak, namun banyak daerah yang merasa mereka tidak menerima kembali dana yang cukup untuk pembangunan daerah yang memadai, sementara pemerintah pusat menggunakan sebagian besar dana tersebut untuk membiayai proyek-proyek nasional.
Penyebab konflik ini yang pertama adanya ketimpangan pembagian dana. Pemerintah pusat cenderung memusatkan sumber daya di tingkat nasional, sementara daerah dengan potensi pajak tinggi merasa tidak mendapatkan porsi yang adil dari pendapatan yang mereka hasilkan. Yang kedua, ada keterbatasan dana untuk pembangunan daerah. Daerah yang lebih miskin atau memiliki sumber daya terbatas tidak dapat mengandalkan pajak untuk pendanaan mereka dan harus mengandalkan dana alokasi umum atau DAU yang sering kali tidak mencukupi. Jadi penyelesaian pada kasus ini adalah terletak pada pembahasan tentang perbaikan sistem transfer yang ke daerah yang lebih adil dan transparan. Pemerintah pusat bisa mengusulkan revisi kebijakan pengelolaan pajak daerah serta memperkenalkan mekanisme pembagian hasil pajak yang lebih proporsional, kebijakan desentralisasi fiskal yang lebih menekankan pada penguatan kapasitas daerah untuk mengelola pajak mereka sendiri yang diperkenalkan agar daerah tidak hanya bergantung pada dana pemerintah pusat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.